Nah, ini di sini ada pengertiannya. Jadi, GERD atau asam lambung itu merupakan kondisi di mana isi lambung kakak tuh naik ke kerongkongan. Jadi kayak ngerasa pengen muntah, terus enak. Kakak ngerasa seperti itu? Betul. Nah, terus ini tuh juga menyebabkan kayak nyeri, ya kayak yang tadi kakak bilang, nyeri banget kan, kayak kakak pengen nangis gitu, saking nyerinya. Lanjut. Nah, penyebabnya itu ada banyak kak. Salah satunya itu kebiasaan makan yang tidak teratur. Kakak kan katanya tadi bilang makannya nggak teratur, bisa sehari sekali atau bahkan sehari 2 kali, dan itu pun porsinya sedikit. Ya, gitu. Terus kakak juga mengkonsumsi kopi. Iya, sampai berapa kali kak? Kadang 5, kadang 3. Kadang 5, kadang 3. Terus yang ketiga itu kakak penyebabnya karena merokok. Iya. Betul. Berapa kali sebatang? Berapa Sehari kali? 4 batang. Sehari itu bisa sampai 4 batang. Terus ada juga stres fisik sama stres mental. Karena setiap orang emang kadang-kadang kita ngerasa stres ya kak ya. Itu juga salah satu dari penyebab asam lambung ini. Lanjut. Nah, ada nih faktor risikonya kak. Nah, faktor risiko dari asam lambung kakak ini itu bisa kelebihan berat badan. Terus juga bisa karena depresi atau merokok. Terus yang ketiga ini kurangnya aktivitas pada fisik. Tapi kan kakak tiap pagi itu udah mulai bekerja ya, sudah mulai jalan kaki, itu udah bagus. Nah, ini nih pola makannya nih kak. Pola makannya harus diatur kak. Pola makannya tidak teratur. Terus makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Kakak kalau makan malam biasa di jam berapa? Biasa jam 9, kadang jam 10. Kalau tidurnya Kadang jam 11, jam 11. kadang jam 12. Kalau bisa waktu makannya itu 2 jam sebelum tidur kak. Jadi kakak kalau kakak tidur jam 11, kakak bisa makan di jam setengah 9 atau di jam 8 malam. Lanjut. Terus ada tanda gejala mual, tanda gejala GERD ini atau asam lambung. Itu ada mual, terus ada insomnia. Kakak ada insomnia kayak begadang? Jarang, paling Jarang. seminggu sekali. Tapi ada. Ada. Terus rasanya tuh kayak tertusuk atau terbakar di dada. Tertusuk. Terus ada rasa perut kembung. Ada. Terus sering bersendawa. Oke. Iya. Sama nyeri di bagian ulu hati. Iya, Nah, terus nih ini ada beberapa makanan yang harus dihindari. Kakak bilang kakak suka makan pedas. Ini harus dihindari karena bisa memicu asam lambung itu meningkat dan memperburuk gejala. Jadi kayak lebih sering itu asam lambungnya muncul. Terus juga makanan-makanan yang asam nih kak, itu bisa mengiritasi lambung. Ditambah dengan asam lambung yang sedang meninggi, jadi sampai nyerinya di perut, bukan cuma di hati. Terus juga minum kopi atau kafein. Terus makan bersantan. Kakak makan yang bersantan kayak nasi uduk, nasi suka panas sih. suka. Terus soto itu juga ya. suka. Nah, itu juga itu harus dihindari kak. Kalau bisa dikontrol. Nggak usah sering-sering. Gitu. Nah, kita bisa mencegah nih kak kemunculan asam lambung kakak nih. Itu untuk makanan yang akan dikonsumsi itu jangan terlalu sering kayak yang tadi saya sebutkan. Kayak makanan pedas, terus santan gitu-gitu. Terus pola makannya kak diatur. Kayak tiap 8 jam itu, terus porsinya juga nggak bisa terlalu sedikit dan nggak bisa terlalu banyak gitu ya kak ya. Terus juga jangan terlalu banyak stres atau pikiran. Insya Allah ya. Iya, kalau bisa dikontrol ya kak ya. Terus lanjut. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, asam lambung itu merupakan penyakit yang sering banget kita temuin di masyarakat, bener kan? Banyak banget. Nah, salah satu faktor tingginya angka penderita asam lambung ini karena gaya hidup, pola hidup. Tadi ngerokok, terus kopi, terus juga pola makan, pola tidur, banyak banget. Nah, tapi asam lambung ini termasuk penyakit yang ringan, masih bisa teratasi, terkontrol gitu. Tapi dampaknya ini kak, dampaknya ini cukup berbahaya bagi tiap-tiap orang, apalagi untuk kesehatan kita di masa mendatang. Itu, oke, udah kelar.